Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Ini adalah pertemuan kelima yang akan membahas mengenai materi register ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam eh, mengenai flip-flop ya, cara kerja dan fungsi register, shift register yang bisa untuk counter ya, dan operating speed. Baik, kita mulai dari bistable circuit ya. Jadi intinya adalah ya, flip flop atau bistable itu intinya adalah rangkaian ya yang dia bisa mempertahankan nilai, mana nih, nilai logiknya. Jadi kalau misalnya awalnya satu bisa satu terus, artinya bisa memiliki fungsi memori begitu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi ketika yang ini awalnya 0 ya, dinotkan terus satu, dia ini feedback lagi ya, looping lagi, nah jadi 0 lagi ya. Nah, selama dia ada power supply ya, dan ada ground ya tentu saja ya. Dia selama power supply-nya itu menyala, tentu ini nggak akan berubah ya. Sama dengan yang sebelah kanan. Kalau pertama kali di set 1 ya, yang sebelah kirinya, terus yang sebelah kanan akan jadi 0, feedback satu lagi. Nah, ini dia akan fix seperti ini ya. Sampai kapan? Sampai power supply-nya mati gitu ya. Jadi intinya itu adalah, nah ini ya, bistable circuit itu sepasang inverter yang dikoneksikan secara loop gitu ya. Nah, ini loop. Jadi dengan kata lain mempunyai dua buah keadaan ya, mempunyai dua keadaan yang stabil ya, bistable ya. Bistable ya. Dua keadaan stabil. Nah, tapi ini punya sifat ya, karakteristik kalau tidak ada kontrolnya ya, tidak ada cara lain atau cara apapun untuk mengubah nilainya menjadi satu atau menjadi nol gitu ya. Ya, kalau ini caranya gimana mengubahnya kan? Nah, coba Anda kalau lagi senggang gitu ya, ini dicoba di multisim gitu ya. Nah, nanti lihat apa yang terjadi ya pada saat Anda pertama menyalakan ya, start simulation gitu ya. Yang sebelah kiri itu akankah dia nol atau akankah dia satu begitu ya. Nah, coba ya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya materi ini kan sudah kita pelajari ya di aplikasi sistem digital pertemuan ke-8 secara lengkap gitu ya. Rangkaian sequential register. Jadi kalau Anda belum jelas ya, nanti coba diputar ulang ya mata kuliah itu ya. Di aplikasi sistem digital pertemuan ke-8 membahas mengenai register. Nah, oke, nah ini kita langsung masuk ya. Jadi kan dasarnya register itu adalah flip flop ya, khususnya adalah D flip flop ya. Nah, khususnya dia D flip flop. Nah, ini ada D, back. Ada Q, ada not Q ya. Not Q-nya di bawah. Dan tentu saja ada clock-nya ya. Nah, ini clock, data, output ya. Output Q dan not Q ya. Nah, ini adalah, jadi intinya register itu adalah satu set ya, satu set sekumpulan ya, satu set flip flop ya, yang didesain ya, yang didesain gitu atau dirancang gitu ya, agar dapat menyimpan satu set data. Nah, satu set data ya. Nah, artinya satu set ini ya, data itu kan nggak satu bit ya, dia
bisa 4 bit gitu kan, bisa per 4 bit atau bisa per 8 bit, yang kita sebut ini adalah byte gitu ya. Bisa per 16 bit ya. Nah, bahkan mikroprosesor sekarang kan 32 bit ya, atau microcontroller ya. Nah, ini berapa berarti? 4 byte ya. Nah, ini 2 byte. Oke ya. Nah, kalau ini contohnya adalah ini karena flip flopnya ada 4 ya. 1 2 3 4 ya. Jadi dia bisa menyimpan 4 bit ya. Nah, ini paralel inputnya, ini ada paralel outputnya ya. Jadi dia menyimpannya bisa secara paralel, tapi juga bisa secara serial ya. Nah, masih ingat kan ini blok diagram apa ya? Nah, itu adalah multiplex ya, multiplexer ya. Nah, gambar di mana nih? Sini deh. Jadi ini adalah sebuah, ini 0, ini 1 ya. Nah, ini adalah multiplexer ya. Multiplexer. Nah, ini input ke 0, ini input ke 1 nih outputnya. Jadi dia seperti sebuah switch ya, switch toggle ya. Nah, seperti ini. Ini outnya, dia bisa ke atas, bisa ke sini ya. Nanti ada yang kontrolnya ya. Oke, ini input 0, ini input 1. Jadi nggak usah bingung ya, ini hanya sebuah switch saja. Jadi mau pilih yang dari sini atau pilih yang dari sini ya. Kalau pilih yang atas yang input 0 berarti dia menjadi sebuah serial. Kenapa? Nah, karena kan masuknya dari sini. Dia masuk ke sini kan, ke inputnya. Kemudian outputnya ya, dia masuk ke input selanjutnya. Nah, sama ya, outputnya masuk ke input selanjutnya. Outputnya masuk ke input selanjutnya ya. Nah, karena dia saling apa namanya, saling outputnya masuk ke input gitu ya. Nah, ketika ada clock, dia data pindah dari sini pindah ke input sini ya. Nanti artinya dia keluar ke sini. Yang sebelumnya pindah ke input sini. Yang sebelumnya pindah ke input sini ya. Jadi tergeser ya. Jadi datanya tergeser. Yang tadinya datanya adalah 1001 gitu ya. Jadi 0100 gitu ya. Ntar lama-lama 0010. Nah, kayak gitu ya. Lama-lama dia tergeser, ini tergeser ya. Nih, tergeser ke sini, tergeser ya. Proses selanjutnya ini juga ya. Oke. Nah, dia bisa disetting dari sini ya, dari pin shift atau load ya. Jadi kalau load itu artinya meload data secara paralel ya. Kalau shift berarti ketika ada clock dia memasukkan data secara serial. Oke, nah ini contoh IC shift register ya. Ini juga sudah pernah dibahas di aplikasi sistem digital pertemuan ke-8 ya. Jadi ini 8 bit serial in ya, parallel out, atau bisa disebut ini adalah SIPO ya, serial in parallel out SIPO ya. Nah, ini ada keunggulannya, dia ada ini nih, bit control untuk clear ya, untuk master reset atau clear data ya. Jadi master reset itu berguna untuk mengclearkan seluruh bit data ya. Jadi kalau mau ngapus suatu memori gampang, tinggal klik resetnya, dia nol semua ya. Sama kayak tombol reset di komputer. Nah, tapi kalau hard disk Anda atau flash disk Anda bisa nggak kayak gitu? Jadi ada tombol satu
buat ngedelete semuanya ya. Belum ada ya. Iya, cobalah dibuat. Atau cobalah dipikirkan kenapa nggak bisa ya? Kenapa hard disk itu nggak ada satu tombol gitu ya buat mendelete semuanya gitu. Jadi kalau diklik, celek, langsung detik itu atau mikrosecond itu semuanya clear ya, nol ya. Nah, mungkin jawabannya akan kita temukan di pertemuan ke-6, pertemuan selanjutnya. Nah, ini versi 8 bit dari yang atas ya. Ya, dari shift register ini. Hanya saja dia cuman bisa serial ya, serial in. Jadi nggak bisa parallel in gitu ya. Jadi dari sini nanti masuk datanya ke sini ya. Yang di sini sebelumnya loncat ke sini ya. Begitu terus ya, tergeser-geser-geser gitu. Nah, kalau ini ya, kalau ini sebuah counter ya, sebuah counter. Tapi kita lihat, nih outputnya ada 4 bit ya. Nah, inputnya ada data A, data B, data C, data D. Pak, ini counter tapi kok ada input datanya ya? Jadi counter tapi ada input data. Buat apa ya? Menurut Anda buat apa? Oke, jadi counter ini ya. Jadi counter ini dia bisa counter ya. Tapi awal hitungannya ya, awal hitungan ya dapat di set nilainya ya. Kan ini 4 bit ya. 4 bit itu kan dari 0 sampai 15 ya, atau ini 16 hitungan ya. 16 hitungan. Nah, tapi dia bisa di set. Jadi mulainya nggak dari 0 ya. Bisa mulai dari 7 gitu ya. 7 ya. 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa kita set nilai startnya itu berapa ya. Dengan cara memasukkan data misalnya mulai dari 7. 7 itu berapa sih? 0, 1, 1, 1 ya. Nah, berarti di sini 0, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, 7. Kemudian kita load ya. Kita load datanya. Terus kita kasih clock. Nah, terus datanya masuk. Nah, yang menarik di sini adalah ini kan kalau flip flop itu dia rangkaian apa sih? Rangkaian sekuensial kan ya. Nah, ini sisanya ya, sisanya ini ada rangkaian logika gitu kan ya. Juga ada rangkaian logika ya. Nah, ini ada rangkaian seperti ini. Ini disebutnya rangkaian apa? Kombinasional ya. Jadi ini kombinasi antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial ya. Ini IC-nya adalah IC tahun berapa ini ya? Ada datasheetnya ini deh. 85 kalau tidak salah ya. Oh ini 76 ya. Ini IC tahun 76 ini. Nggak tahu sekarang masih dijual atau enggak ya. Nah, bahkan Intel microprocessor 8086 belum ditemukan ya. 10 tahun kemudian. Oke. Ya. Nah, ini counter. Nah, Pak, saya masih belum paham, Pak. Nah, kalau belum paham ya, kita lihat nih timing diagramnya. Ini timing diagram apa nih? Typical clear preset count and inhibit. Oke. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, pertama dia melakukan ya asynchronous clear ya. Jadi dinolkan dulu. Ya. Nih. Ini langkah pertama nih. Langkah pertama dia asynchronous clear. Jadi mengenolkan. Nah, ini data inputnya ya. Data inputnya. Nih outputnya ya. Nah, pada saat dia asynchronous clear ya, outputnya apa? Oh, outputnya belum. Oke. Nah, kemudian asynchronous clear ya, asynchronous clear.
di-clearkan, baru langkah keduanya adalah synchronous clear ya. Jadi ketika ini clocknya adalah clock negatif ya, negatif triggered edge ya, negatif triggered edge ya. Nah, jadi ketika di-clearkan ya, di-clearkan ininya ya, asynchronous clear, dia tidak serta merta outputnya langsung clear, langsung nol ya. Harus menunggu clock, ada clock dulu yang ke bawah. Clock pertama dia baru synchronous clear ya, baru outputnya dia 0, 0, 0, dan 0 ya. Nah, kemudian preset. Wah, habis di clear di preset nih. Di preset itu bukan di setting semua jadi satu ya, tidak. Preset itu artinya dia memasukkan data ya. Ini data inputnya ya. Ini 0, 0, 1, 1. Berarti berapa? 8 tambah 4, 12. Oh iya benar, 12 ya. Nah, pada saat dia preset ya, ini langkah ketiga. Pada saat dia preset, dia memasukkan data input ke dalam sistem, ke dalam flip-flop ini ya. Nah, masukkan ke dalam flip-flop ini ya. Ketika masuk, langsung ke output juga ya. Outputnya jadi terpengaruh ya. Nah, ini kan 00, 11 ya. Output langsung terpengaruh. Nah, clock selanjutnya ya. Clock selanjutnya dia sudah mulai menghitung ya. Nah, ini 1, 1, 0, 1, 12, 13 ya. Clock selanjutnya dia juga menghitung 1, 1, 1, 0 ya. Ini 14 ya. Clock selanjutnya dia juga langsung berubah nih outputnya ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 15. Nah, RCO itu apa? Ya. RCO itu semacam overflow. Nah, jadi kalau sudah mentok gitu ya, nah dia akan memberikan sinyal. Nah, ini. Jadi sudah mentok nih. Sudah mentok, stop force counternya sudah mentok gitu kan, 15. Nah, kemudian di clock selanjutnya dia mulai lagi dari awal ya, dari 00, 00. Nah, terus dia 00, 01. Kemudian 0002 ya. Kemudian dia 00, 10. Nah, tapi nah ini setelah counter 0010, enable P-nya ini dia berubah dari aktif menjadi low. Sehingga statusnya outputnya menjadi inhibit. Inhibit itu apa, Pak? Inhibit itu kayak memori gitu ya. Statusnya sebagai memori gitu. Jadi outputnya tidak berubah ya. Output tidak berubah gitu ya. Nah, ini makanya di sini 0 sama kan ya. 1 terus, ini 0 terus ya. Ini 0 terus, ini 1 terus, ini 0 terus ya. Ini 0 juga terus ya. Jadi ngikutin sebelumnya ya. Walaupun clocknya jalan terus gitu kan. Nah, gitu ya cara baca timingnya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi ini IC tahun, kita mau belajar apa dari gambar ini? Oke, ini IC-nya tahun 76 ya. Jadi, tadi kan di awal kita akan belajar mengenai speed ya, operating speed. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi yang namanya IC itu pasti punya operating speed ya. Nah, ini ada namanya propagation time, atau kalau di materi sebelumnya adalah TPD ya. Time propagation delay ya. Dari mulai saat diberikan clock sampai terjadinya output ya. Nah, kalau dilihat di sini IC-nya, jadi sini karena datasheet bareng-bareng gitu ya, biar hemat kertas mungkin ya. Karena datasheetnya bareng-bareng,
160, 163, 162, 163A, 162 dan S162 dan S163. Nah, jadi kalau yang ini ya, ini propagation delay-nya adalah 14 nanosecond ya. Nah, ini juga sama 14 nanosecond. Yang ketiga, 9 nanosecond. Nah, clock frekuensinya maksimal 32, 32 dan 70 ya. Kalau 9 nanosecond dia 70 MHz. Pak, maksudnya yang propagation time itu apa, Pak? Maksudnya begini ya. Jadi, ketika clock ini kan clocknya dia aktif low ya, negatif trigger clock gitu ya. Dari saat terjadinya saya dari salah dong ini. Wah, salah semua dong. Mohon maaf ya. Ternyata ini clocknya bukan negatif trigger ini, positif ya. Setelah lihat tanda. Ini pada saat ke atas ya. Nah ini nih kalau ngajar itu ngomong sendiri nih, jadi nggak ada yang membetulkan ya. Ngomongnya ngomong sama layar. Nah ya, jadi mulai dari dia clocknya itu aktif ya. Ini kan saat aktif nih, saat sistem diaktifkan oleh clock positif ya. Sampai dia terjadi keluaran ya, nih ya, set. Sampai terjadi output dari mulai clock. Ini kan input ya, ini input kan, ini output kan. Saat ini aktif dari low ke high ya, atau terjadi positif edge trigger sampai diproses sistem sampai mengeluarkan output. Ini yang disebut dengan time propagation delay ya, TPD. TPD atau propagation itu ya, propagation time itu, nah ini ada speknya. Berarti kalau misalnya yang S162 dia dari saat diberikan positif edge clock sampai terjadi output dia butuh 9 nanosecond gitu ya. Ini gambarnya nggak ada jaraknya sih. Nah, ya. Ini mohon maaf tidak untuk di scale ya. Nah, jadi saat terjadi clock sampai terjadi output ya, ini butuh 9 nanosecond. Kalau untuk yang tipenya S162 dan S163 ya. Pak, kalau maksimum clock frekuensi dari mana? Kok 9 nanosecond jadinya 70 MHz gitu kan? Dari mana ya? Kita lihat ya. 1 dibagi 9 nanosecond. 9 nanosecond. Pangkat 9. Berapa tuh? Nah, ini kan ke atas ya. Kok jadi 111 sih? Oke. Ya, jadi frekuensi ini tidak 1:9 gitu ya, enggak. F sama dengan 1 per TPD gitu ya. 1 dibagi TPD gitu ya. 1 dibagi 9 nanosecond. Nah, nggak gitu ya. Ini hasil pengetesan ya. Nah, ini makanya hasil pengetesan di pabrik ya. Makanya disebutnya dengan tipikal ya. Jadi nggak serta-merta 1:9 gitu ya. Kalau 10 nanosecond berapa? 1 dibagi 10 nanosecond berapa? 1 dibagi 10 nanosecond. Berapa megahertz jadinya? 0,1 giga ya.
0,1 GHz atau 100 MHz kalau 10 nanosecond. Kalau 9 nanosecond kan harusnya lebih besar ya, lebih dari 100 ya. Kalau 1 dibagi 9 nanosecond harusnya dia lebih besar dari 100 ya. Nah berarti ini nggak begitu caranya ya. Jadi kalau Anda melihat, wah time propagation delay-nya 10 nanosecond nih, berarti bisa nih digenjot sampai 100 MHz. Belum tentu ya. Nah, tergantung spek pabrik. Makanya pabrik bilangnya ini tipikal, ini hasil pengujian ya. Gitu. Ini saya coret aja deh ya, supaya nanti tidak salah mengerti ya. Not like this. Nah, ya. Oke. Nah ini tadi tahun 70 berapa nih? 76 ya. Tahun 76 itu speed counter bisa 70 MHz ya. Nah, ini harus dengan ini kan IC TTL ya. VCC-nya berapa? VCC-nya 5 volt ya. Oke. Nah, ini zaman sekarang nih. Kita lihat perbandingannya dengan STM32 F405 atau F407 ya. Kita lihat speednya, mana speednya? Nih, or pulse counter ya. Jadi speednya bisa 168 MHz. Dan power supply-nya bisa 1,8 sampai 3,6. 1,8 volt sampai 3,6 ya. Nah, ini udah mau takhir nih, 1,8 volt bisa 168 MHz ya. Nah, bisa nggak Pak kalau saya overclock Pak? Jangan ya, nanti ngehang. Jadi jangan samakan dengan itu ya. Anda lihat di YouTube itu overclock CPU AMD Intel i7 i9 ya, dikasih radiator, dikasih heatsink besar ya, terus di overclock gitu. Nah kalau di microcontroller jangan ya, nggak ada pengaruhnya gitu. Lebih baik pakai tipe yang lebih tingginya lagi. Oke, nah tapi ya, jadi ini relatif ya. Kalau kita pakai microcontroller ya, microprocessor itu kecepatan itu relatif. Misal di sini di speknya disebutkan 168 MHz ya. Untuk dan dia bisa apa? Tegangannya. Tegangan input power supply 1,8 sampai 3,6. Nah, padahal standarnya adalah 3,3 volt ya. 3,3 volt standar ya. Jadi kan sistem IC itu ada 1,8 ya, 3,3, kok 3,5 sih? 3,3 ya, dan 5,0 ya. DC semua. Nah, ini IC digital rata-rata bekerja di sini ya. Nah, tapi dia punya prasyarat ya. Tidak semuanya bisa. Jadi tergantung dari tegangan. Nah, lihat nih, 1,8 sampai 2,1 ya. Ini 2,1 sampai 2,4 ya. Nah, yang ideal itu di 2,7 sampai 3,6 atau di 3,3 ya. Yang standar. Nah, lihat nih. Di 1,8 sampai 2,1 dia cuma bisa 160 MHz ya. Ini kemampuan memori ya. 160 MHz dengan 7 wait state. Nah, jadi setiap perintahnya harus menunggu 7 cycle. Setiap perintah baca atau tulis memori ya. Baca atau tulis register. Nah, ini 7 juga ya. Nah, ini 6. Nah, yang standar 3,3 itu 5 wait states. Pak, ini ribet banget sih. Ini harus disetting soalnya. Harus disetting pada saat programming ya. Makanya kalau tiba-tiba
nanti Anda praktikum gitu ya, Anda bikin tugas akhir pakai microcontrollernya STM32 F407 ini, terus tidak mengikuti sesuai dengan yang Anda desain, Anda canangkan, Anda rencanakan, nah coba dicek spek-spek teknisnya gitu ya. Ya tegangannya, tegangan di kaki IC-nya apakah sudah benar gitu kan. Terus konfigurasi programnya apakah sudah mengikuti gitu kan. Nah, oke, wah sudah habis ya. Nah, jadi memang sengaja yang ini dikit ya. Jadi karena sudah banyak sekali dibahas di aplikasi sistem digital pertemuan ke-8 ya. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas tentang register ini, coba dilihat lagi materinya ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya. Untuk pertemuan 5 saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.